Sinta di balik setir. Pertemuan di gerbang mewah. Arman, seorang pria sederhana berusia 30 tahun, baru saja diterima bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Hartono, salah satu pengusaha paling berpengaruh di Jakarta. Dengan kemeja putih lusuh dan sepatu yang mulai pudar warnanya, ia berdiri di depan gerbang besar rumah megah itu. Dari balik jendela besar, seorang gadis menatapnya. Nadira, anak tunggal keluarga Hartono, gadis cantik berusia 22 tahun dengan mata teduh dan senyum yang sulit dilupakan. Pertemuan pertama mereka sederhana, namun meninggalkan jejak mendalam. Nadira menatap Arman bukan sebagai pekerja, melainkan manusia yang tampak tulus dan sopan. Setiap pagi, Arman mengantar Nadira ke kampus, mendengarkan celotehnya tentang dunia seni dan lukisan. Arman jarang bicara, tapi tatapan matanya selalu penuh perhatian. Hari demi hari, jarak sosial antara mereka perlahan mencair. Nadira mulai merasa nyaman duduk di kursi depan, bukan lagi di belakang. Mereka tertawa bersama, berbagi kisah kecil di tengah macet ibu kota. Namun, di balik tawa itu, Arman tahu batas. Ia hanya sopir, bukan seseorang yang berhak memandang majikannya lebih dari sekedar tuan putri yang harus ia layani. Namun, hati tak bisa dikendalikan. Malam itu, saat hujan deras dan mobil berhenti di pinggir jalan karena ban bocor, Nadira keluar membantu. Saat tangan mereka bersentuhan, keduanya terdiam. Ada kehangatan yang tak seharusnya tumbuh, tapi nyata. Dan disitulah awal kisah ini dimulai. Benih yang tak seharusnya tumbuh. Sejak malam itu, suasana di dalam mobil berubah. Tak ada lagi canggung, tak ada lagi jarak yang tegas. Nadira sering memulai percakapan, menanyakan hal-hal pribadi. Mas Arman belum menikah? Atau kenapa suka menyetir padahal panas-panasan? Pertanyaan yang seolah ringan tapi menembus dinding hati Arman. Di sisi lain, Arman berjuang melawan perasaannya. Ia tahu posisinya rendah, hanya sopir dengan gaji pas-pasan, sementara Nadira hidup di dunia penuh kemewahan. Namun setiap kali ia melihat senyum gadis itu di kaca spion, hatinya goyah. Suatu sore, Nadira meminta diantar bukan ke kampus, melainkan ke taman kota. Mereka duduk di bangku kayu, berbicara tentang mimpi. Nadira ingin bebas, ingin hidup tanpa bayang-bayang harta keluarganya. Arman hanya ingin hidup sederhana tapi bermakna. Kalau dunia ini adil, ujar Nadira lirih. Aku ingin jadi orang biasa, biar bisa punya teman seperti Mas Arman tanpa harus sembunyi-sembunyi. Arman hanya tersenyum, tapi di dadanya badai mulai berkecamuk. Ia mulai menyadari, ia mencintai majikannya. Cinta yang indah, tapi berbahaya. Ketika malam menjelang, Arman mengantar Nadira pulang. Di depan rumah, Nadira menatapnya dan berkata pelan, "Terima kasih sudah buat aku merasa hidup hari ini." Dan untuk pertama kalinya, Arman pulang dengan hati yang penuh rasa bersalah sekaligus bahagia. Cinta yang tak diundang. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin akrab. Nadira sering meminta Arman menemaninya ke tempat-tempat sederhana, warung kopi di pinggir jalan, taman kecil, bahkan sekadar duduk di pinggir danau buatan sambil makan gorengan. Di sana, Nadira bisa menjadi dirinya sendiri. Ia tertawa lepas tanpa harus menjaga sikap. Arman berusaha menjaga jarak, namun sulit. Setiap tatapan mata Nadira membuat jantungnya berdetak cepat. Ia mulai sadar bahwa dirinya telah melanggar batas profesional. Tapi cinta datang tanpa permisi, tumbuh di antara diam dan senyum yang saling memahami. Suatu malam, mereka terjebak hujan di parkiran. Nadira menggigil kedinginan, Arman segera memberikan jaketnya. Saat ia memakaikannya, mata mereka bertemu begitu dekat hingga keduanya tak kuasa menahan getar. Nadira memejamkan mata dan tanpa disadari, bibir mereka hampir bersentuhan. Namun Arman menahan diri. Ia mundur, menatap ke dawam. "Aku cuma sopir, Nona," katanya lirih. Nadira menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Kau lebih dari itu, Mas. Kau satu-satunya orang yang membuat aku merasa dihargai. Kalimat itu menusuk hatinya. Namun Arman tahu, cinta mereka akan membawa masalah besar. Ia bisa kehilangan pekerjaan, bahkan kehormatan. Namun sejak malam itu, keduanya tak lagi sama. Di setiap perjalanan, ada keheningan manis, ada perasaan yang tak diucap tapi begitu kuat terasa. Dan di balik kemudi, Arman tahu, ia sudah terlalu dalam jatuh cinta pada seseorang yang tak mungkin ia miliki. Rahasia di balik kaca mobil. Kedekatan mereka tak luput dari pandangan rumah. Mbok Sarti, pembantu tua yang sudah lama bekerja di keluarga Hartono, mulai curiga. Ia sering melihat Nadira pulang tersenyum lebar dan Arman tampak gelisah setiap kali berpapasan dengannya. Suatu hari, Mbok Sarti melapor kepada Nyonya Hartono. Sang Nyonya mulai memperhatikan gerak-gerik mereka. Ketika Arman dan Nadira tertawa di mobil, ia sengaja memanggil putrinya dengan alasan sepele, mencoba mencari tahu. Di sisi lain, Nadira semakin berani. Ia mulai mengirim pesan singkat pada Arman saat malam, ucapan selamat tidur, atau sekadar terima kasih sudah selalu sabar sama aku. Pesan-pesan itu menjadi penghibur bagi Arman, tapi juga belenggu yang membuatnya tak tenang. Suatu malam, saat mengantar Nadira pulang, tiba-tiba Tuan Hartono berdiri di depan rumah. Wajahnya dingin. "Masuk ke ruang tamu, Arman," katanya tegas. Di dalam, suasana mencekam. "Aku dengar kau terlalu dekat dengan anakku," ujar sang tuan. Arman terdiam. Nadira yang baru datang mencoba membela, tapi ayahnya menatap tajam. "Kau pikir cinta bisa menghapus jajaran kelas? Dunia tak sesederhana itu, Nak." Arman menunduk. Ia tahu, ucapannya benar, tapi di dalam hatinya, ia juga tahu, cinta ini bukan permainan. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Sejak malam itu, ia berjanji menjaga jarak. Tapi hati manusia tak semudah kemudi yang bisa dikendalikan. Pergi tanpa pamit. Arman memutuskan berhenti. Ia tak ingin menjadi sumber masalah bagi Nadira atau keluarganya. Tanpa pamit, ia mengundurkan diri. Pagi itu, Nadira menunggu di teras. Tapi mobil tak kunjung datang. Hanya surat kecil tertinggal di meja. "Terima kasih sudah membuat hari-hariku berarti. Aku harus pergi agar kau tetap bahagia. Arman." Nadira menangis. Dunia seakan runtuh. Ia mencoba mencari tahu kemana Arman pergi, tapi tak ada yang tahu. Arman menghilang seperti kabut pagi. Hari-hari berlalu. Nadira kehilangan semangat. Ia jarang tersenyum, jarang keluar rumah. Setiap kali melihat kursi depan mobil kosong, hatinya perih. Ia mulai memahami perasaan yang dulu ia anggap ringan ternyata cinta sejati. Di sisi lain, Arman hidup berpindah-pindah, bekerja serabutan di kota lain. Ia berusaha melupakan, tapi setiap kali mendengar lagu yang biasa Nadira nyanyikan di mobil, kenangan itu kembali menghantam. Hingga suatu hari, kabar mengejutkan datang. Nadira dikabarkan jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit karena stres berat. Arman terdiam lama membaca berita itu dari ponselnya. Hatinya bergejolak, antara janji untuk pergi dan dorongan hati untuk kembali. Akhirnya, malam itu juga, ia memutuskan satu hal. Cinta sejati tak seharusnya lari. Kembali untuk luka. Arman kembali ke Jakarta dengan hati berdebar. Ia tak tahu bagaimana keluarga Hartono akan menerimanya. Tapi tekadnya bulat. Ia hanya ingin memastikan Nadira baik-baik saja. Saat tiba di rumah sakit, ia melihat Nadira terbaring lemah. Rambutnya acak, wajah pucat, namun matanya langsung berbinar ketika melihat sosok yang begitu ia rindukan. "Mas Arman," bisiknya lirih. Arman menunduk, menahan air mata. "Maaf aku pergi Nira, aku cuma takut menyakitimu." Nadira menggenggam tangannya. "Kau pikir aku bahagia tanpamu?" Tangis pecah di antara mereka. Namun momen itu tak berlangsung lama. Tuan Hartono masuk ke ruangan, marah besar melihat keduanya. "Keluar dari sini. Kau tidak punya hak," bentaknya. Namun sebelum Arman sempat menjawab, Nadira berteriak, "Aku mencintainya ayah, dan itu tidak salah." Suasana hening. Tuan Hartono tertegun melihat keberanian putrinya. Arman berlutut,
memohon maaf, menjelaskan bahwa ia tak pernah berniat merusak kehormatan keluarga. Ia hanya mencintai dengan tulus. Meski marah, mata sang tuan mulai melunak. Ia pergi meninggalkan ruangan, sementara Nadira menangis di pelukan Arman. Untuk pertama kalinya, cinta mereka tak lagi disembunyikan, meskipun dunia di luar sana belum tentu menerima. Antara restu dan realita. Hari-hari setelah kejadian itu, penuh ketegangan. Nadira mulai pulih, namun ayahnya tetap menolak keras hubungan mereka. Ia merasa dunia akan menertawakan jika anak pengusaha besar jatuh cinta pada sopir. Namun, Ibu Nadira yang diam sejak awal mulai bersuara. "Hartono, kita dulu juga menikah tanpa restu orang tuamu. Tapi lihat, cinta yang tulus bisa bertahan." Kata-kata itu membuat sang suami terdiam lama. Sementara itu, Arman memutuskan kembali bekerja di bengkel kecil itu. Ia tak berani mendekati Nadira, tapi setiap hari ia menerima pesan, "Aku tak menyerah." Suatu pagi, Tuan Hartono datang ke bengkel itu. Semua orang terkejut. Ia berdiri di depan Arman, lalu berkata pelan, "Kau sungguh mencintai anakku?" Arman menatapnya mantap. "Lebih dari hidup saya sendiri, Pak." Hening sejenak, lalu sang tuan menghela nafas panjang. "Kalau begitu, buktikan bahwa cinta itu pantas diperjuangkan." Ia pergi meninggalkan amplop berisi uang dan surat kerja baru. Arman menatapnya dengan bingung. Dalam surat itu tertulis, "Kau kini bukan sopir, tapi pengelola usaha kecil di bawah perusahaanku. Buktikan pada dunia bahwa cinta tidak memandang status." Arman menangis, bukan karena uang, tapi karena secercah restu akhirnya datang. Cinta di balik setir. 2 tahun berlalu, Arman kini mengelola bisnis transportasi kecil milik keluarga Hartono. Usahanya berkembang pesat. Ia bekerja keras bukan demi harta, tapi demi membuktikan bahwa cinta tulus pantas dihargai. Nadira tetap mendampinginya, bukan sebagai majikan, tapi pasangan yang setia. Hubungan mereka kini terbuka. Meskipun sempat dicibir banyak orang, mereka memilih untuk diam dan terus berjalan bersama. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana di taman yang dulu sering mereka kunjungi. Tuan dan Nyonya Hartono hadir dengan wajah haru dan senyum peraga. Ketika Nadira berjalan di bawah payung putih menuju pelaminan, Arman menatapnya dengan mata berkaca. Ia teringat masa-masa di balik kemudi, saat ia hanya bisa mencintai dalam diam. Kini, di hadapan semua orang, cinta itu nyata. Di pelaminan, Nadira berbisik, "Dulu aku duduk di kursi belakang, sekarang aku ingin duduk di sebelahmu selamanya." Arman menyembermainkan air mata. "Aku akan terus mengemudi, tapi bukan untuk mengantarmu pulang, melainkan menuju masa depan kita berdua." Mereka berpelukan di tengah tepuk tangan. Cinta yang dulu terlarang kini berubah jadi kisah inspiratif. Cinta di balik setir akhirnya menemukan jalannya. Sederhana, tulus, dan abadi. Aku